Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Kali ini kita berjumpa kembali pada podcast episode kedua dengan narasumber yang berbeda dari episode yang satu. Tentunya gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Firmansyah. Saya salah satu mahasiswa teknik matematika semester 5. Di sini saya sebagai host yang akan menemani jalannya podcast ke depannya. Nah, di podcast episode kedua kali ini kita akan membahas mengenai keresahan dan aspirasi tentang baik fasilitas, kinerja dosen, dan semua yang mengenai tadris matematika, gitu ya, teman-teman. Nah, di sini saya juga tidak sendirian, saya sudah tidak jomblo ya. Saya ditemani dua narasumber, bukan jomblo yang berarti sendiri ya gitu. Jadi saya tidak sendiri, saya ditemani dua narasumber kita yang tentunya hebat-hebat dan memiliki wawasan yang luas. Ditemani dengan Mas Nur Huda dan Mas Fatur Isur Roman. Monggo bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Huda dari Prodi Tadris Matematika semester 3. Untuk nomor depan nanti di belakang atau nanti bisa japri ke saya. Di belakang, Kamani. Ya. Kemudian Mas Fatur. Oke, perkenalkan, nama saya M. Fatur Isur Roman. Saya mahasiswa Tadris Matematika juga ya. Untuk semester sama seperti Mas Rifki ya, semester 5 ya, tahun 2021. Sebelumnya kita masuk ke pembahasan mengenai keresahan dan aspirasi ya. Mungkin teman-teman sendiri mungkin masih ada yang belum tahu, walaupun mungkin rata-rata sudah tahu ya mengenai aspirasi itu pengertiannya apa. Nah, ini saya akan menanyakan kepada narasumber pertama, yaitu Mas Nurul. Aspirasi itu apa, Mas? Aspirasi apa? Aspirasi menurut saya, pendapat saya sendiri, adalah suatu ungkapan yang harus diungkapkan agar untuk menjadi perubahan ke depannya. Jadi setiap unek-unek atau permasalahan seharusnya kita itu harus mengapresiasikan atau meluangkan tersebut agar kita tidak merunangkan masalah tersebut. Jadi kita nanti ke depannya ada kayak perubahan. Berarti kalau saya mengungkapkan isi hati saya ke dia, itu aspirasi atau bukan, Mas? Maksudnya Mas? Saya itu aspirasi karena itu permasalahan dari diri sendiri, Mas. Kalau Anda menyukai proses orang tapi tidak diungkapkan, nanti jadinya sakit hati, Mas. Pakar cinta ya, teman-teman ya. Selain memiliki wawasan mengenai matematika dan aspirasi dan wawasan yang luas, dia juga salah satu pakar cinta ya. Kemudian menurut Mas Fatur sendiri, aspirasi itu apa? Kalau aspirasi menurut saya itu suatu unek-unek yang timbul dari pikiran individual, dan untuk aspirasi itu sendiri memang harus disampaikan agar nantinya hal yang di unek-unek di individual tersebut bisa mengalami perubahan seperti itu. Jadi lebih baik. Berarti tujuannya lebih untuk mengevaluasi. Yang berbeda. Nah, kalau keresahan sendiri, kalau keresahan itu adalah dari kenyamanan dari aspirasi tersebut. Kalau kita mempunyai masalah, nanti kita hidupnya ada keresahan, kayak sepi, kayak gimana, bingung, kayak tadi dari Mas sendiri kan, kalau Masnya mempunyai rasa sayang kepada seseorang, tapi kita tidak mengungkapkan perasaan tersebut, nanti kita jadi serasaan kayak bingung sendiri mau apa. Itu ya, intinya aspirasi itu untuk mengevaluasi dan memperbaiki jalannya sesuatu untuk kedepannya gitu ya, pelan. Nah, sebelum ke aspirasi kan, narasumber kita ini berasal dari program studi Tadris Matematika. Nah, yang saya ingin tanyakan, emang Mas Nurul minat dengan matematika atau bagaimana, ini merasa salah jurusan? Kalau masalah itu dan dibelakang sendiri, Mas, soalnya saya di sini dari pertama tidak meminati tadris matematika, tapi dari kehendak Allah
Wis, masalah. Saya ada di sini. Jadi kita harus mensyukuri apa adanya. Kalau mensyukuri apa adanya dari kehendak Allah. Masa kita harus melawan kehendak Allah kan nggak mungkin mas. Pasrah boleh kan? Mungkin di sini ada rezeki saya di sini untuk yang terbaik. Begitu jalannya. Ya, begitu teman-teman. Jadi di UIN ini selain kita belajar agama, kita juga bisa belajar tentang sains seperti ya matematika ini kan ilmu eksak ya pasti. Tidak seperti dia yang mengantuk ya. Ya. Kucing terus. Jangan. Kalau Mas Fatur ini, Mas Fatur sendiri gimana Mas? Memang pilih matematika atau? Memang apa namanya dari waktu SMA SMP itu memang minat sih mas untuk hal matematika itu sendiri. Makanya milih jurusan pada saat itu juga ya berarti matematika. Namun awalnya itu ada dua pertimbangan antara mau mengambil matematika atau jurusannya yang satunya. Karena yang satunya itu memang apa namanya saran dari orang tua saya. Tapi karena saya minatnya di matematika, ya makanya saya daftar di matematika. Oke mas, saya ingin bertanya pada Mas Fatur karena mengenai minat ke matematika. Iya. Karena kan Mas Fatur kan maksudnya ke status matematika. Iya. Padahal di matematika ada dua, matematika murni, ada yang matematika status matematika. Mengapa Mas Fatur minat ke status matematika? Tidak ke matematika yang lainnya mas, ke matematika lainnya. Bagaimana mas? Seperti ini. Tadi kan juga di jurusan matematika itu saya minati. Kemudian ada satu pertimbangan lagi yang dari orang tua saya itu untuk masuk ke jurusan satunya itu juga jurusan pendidikan mas. Iya, memang apa namanya antara ibu sama bapak itu juga menyarankan agar saya itu jadi guru seperti itu. Memang kalau jurusan yang lain kayak mereka itu agak masa dia sih kan bisa misal nih di apa misal di sini apa yang jurusan agama misalnya. Wah emang kamu bisa gitu? Apa kamu bisa? Iya gitu. Makanya saya sebenarnya ya matematika sih kan gini. Tapi di guru seperti itu tidak di murni. Kalau murni pastinya ya tidak dijalankan. Pusing kan ya mas? Penelitian. Jadi matematika itu sangat menyenangkan ya teman-teman. Aduh, menyenangkan sekali. Menyenangkan. Mereka saja minat dan mempunyai. Kalau minat itu biasanya mudah. Ya. Jadi kalau kalian berpikir matematika itu sulit, semua itu tergantung mindset. Mindset. Ya. Karena menurut yang pernah saya baca, mindset itu berpengaruh mengenai apa yang akan kita jalani. Jadi kalau kita berpikir itu mudah, insya Allah akan mudah. Ya sambil bisa dimakan mau aja daripada nganggur kan pasti kan gak bisa makan. Monggo mas. Ya monggo. kacang. Ini kacang. Tapi ini saya tanggapi ya saya katakan tenang. Iya. Nah, benar ya ini. Nah, tadi kan kembali ke topik awal mengenai aspirasi dan keresahan. Nah, Mas Nurul sendiri selama kuliah di program studi dari matematika ini kan berarti sudah semester 3. Iya, semester 3. Nah, semester 3 kan pasti ada lika-liku kehidupan. Iya. Masih banyak lika-liku yang lain gitu ya. Nah, gimana Mas? Apakah ada keresahan atau aspirasi yang ingin Mas Nurul sampaikan dan mungkin kendala apa aja atau Oke, selama saya di sini di program studi matematika selama 3 semester, kan setiap orang itu memiliki masalah atau problemnya. Dari perjalanan dari semester 1 sampai semester 3 itu banyak problem. Tapi di sini saya akan mengambil 5 topik aja. Karena kalau dibaca semua nanti panjang mas, sampai malam. Sampai malam. Ya, yang pertama. Yang sini kita merujuk ke topik matematika aja ya mas. Ya. Mengenai seringnya matinya AC mas, fasilitas di kelas. Soalnya karena kita seorang matematika dituntut untuk berpikir atau berkali-kali untuk menghitung mas. Setiap manusia itu mempunyai kapasitas sendiri pada kapasitas kita berpikir. Jadi kan kalau kita berpikir lebih mendalam,
Jadi kita harus menggunakan ekstra tenaga untuk berpikir dan membuat kepala kita menjadi pusing panas. Jadi kita harus memiliki pendinginan mas. Pendinginan. Tapi emang nyampe mas pendinginan sama otak itu. Alhamdulillah dari pendinginan itu kita menjadi relax. Jadi kita bisa tidur. Oh tidur. Nggak belajar dong. Iya. Ya, jadi AC ya, AC mati. Berarti itu sakit juga mas. Iya. Nggak tahu kayak dari sana Nggak terus ya. Virus corona. apalagi kalau biasanya marah, awasnya itu kayak sudah meledak mas. Jadinya itu. Berarti kalau untuk mahasiswa status matematika sendiri itu butuh AC. Iya, saya butuh mas untuk kenyamanan. Untuk meningkatkan kenyamanan itulah juga bisa membuat mahasiswa nyaman. Nyaman, Iya. Soalnya kalau matematika itu punya pertama mas nyaman dulu mas. Kalau kita nyaman, kita sudah semua bisa. Kalau kita contoh, kalau kita di kelas nggak nyaman, risih, pindah pulang, kita harus dituntut untuk belajar, nggak mungkin mas. Pulang. Ya kita harus pulang, soalnya kan kita mindsetnya sudah kan pulang, sudah risih di kelas kan. Nah, selain AC ya, gimana? Ya banyak mas mengenai kan kipas angin sering mati juga, atau LCD yang sering mati mas. Iya, mati ya. Padahal itu hasil LCD tersebut kan toko utama untuk mahasiswa. Soalnya kan kita toko utama, karena kan kita presentasi. Jadi kan kita memerlukan LCD pemeran pengganti. Iya. Untuk sama ya, karena kita belajarnya Presentasi ya. Sekarang presentasi. Apalagi ini kan sudah pakai presentasi dan kurikulum merdeka mas. Jadi kita harus dituntut untuk berekspresi sendiri kita agar membawakan suasana tersebut. Oh iya, karena Mas Nurul sama Mas Falcon ini kan maksudnya Gen Z ya. Iya. Gen Z itu kan identik dengan kreatif dan modern. Iya. Kreatif, berarti kan kreatif. Kalau menurut Mas Falcon sendiri, apa ada juga inspirasi yang ingin disampaikan? Kalau saya sendiri, bentar. Yang punya dulu sih ya. Boleh, itu ya. Dan gak canggung mas. Iya. Ya saya juga deg-degan bener mas. Tiap hari. Tapi Tiap hari deg-degan. Oh, enggak itu ya. Ya, lanjut. Oke, untuk saya sendiri terkait aspirasi itu betul adanya apa yang disampaikan oleh Mas Nurul. Karena di sini saya juga sebagai ketua HMPS ya. Jadi kita sebagai HMPS kan mewadahi. Nah, aspirasi itu kan jadi diuangkan oleh mahasiswa. Jadi ya kita yang akan bergerak untuk kemudian merubah apa yang di pondok-pondok itu terkait fasilitas dari HMPS juga berkomunikasi dengan atasan dengan SEMA fakultas, kemudian SEMA fakultas juga kemudian nembung ke atasan lagi untuk memperbaiki apa yang jadi termasuk AC, kipas angin, kemudian proyektor seperti itu. Kalau AC sendiri kan kita terus matematika cuma dapat berapa kelas ya? Kita dapat 2 kelas saja mas. 2 kelas ya. 2 kelas. 1 kosong 2 sama lab matematika. Ya. Itu yang saya tungguin mas. Kelas itu yang saya tunggu tiap hari mas. Saya tunggu. Oh, maksudnya itu diharapkan. Pas itu mas, soalnya kan AC-nya nyaman. Nah, tadi kembali ke nyaman dia, mas. Kalau nggak nyaman, ya kita sulit untuk belajar. Cuma kalau kita nggak nyaman. Iya. Seperti hubungan kalau nggak nyaman kan cuma mas. Ngapain kita harus nggak nyaman. Iya. Tadi kan kalau AC ya, kan AC udah emang beberapa kelas udah ada ya. Cuman kadang sering mati. Nah, kalau di matematika sendiri kan mestinya ada teknisi ya, staf yang khusus ya. Nah, itu apakah mereka kurang sikit atau bagaimana? Oke mas, untuk mengenai staff tersebut, saya punya cerita mas sendiri mengenai ini. Kan saya kan
pada suatu saat kan ada mata kuliah kan, suatu hari. Kan ada suatu matkul mas, dia itu kan ada permasalahan di LCD. Yang pertama itu mas LCD nyala, tapi kenapa kabelnya itu enggak masuk ke disebut bilaternya, nggak muncul. Kabelnya nggak sesuai kayaknya. Kan katanya dosennya, sana mas minta ke sarana. Dia mengenai kabel tersebut. Saya kan disuruh ke sana. Saya menemui dari staf tersebut, mas niki disuruh sama ibu dosen untuk meminta atau enggak meminjam lah, minta tolong untuk mengganti kabel tersebut. Dan saya kaget mas, reaksi mereka. Karena akhirnya soalnya mereka itu menjaga gini. Aduh mas, kalau untuk itu masalah harusnya dosennya bawa sendiri. Aku heran, aku berpikir apakah sesuatu itu kan di Universitas Persaranan? Karena kita itu mencari kenyamanan untuk belajar. Jadi kan satu hari nggak pakai LCD. Jadi kita dia pakai HP, tapi pakai PowerPoint sendiri, dosennya yang ngerangin di depan. Itu kan menghambat kenyamanan pembelajaran. Kalau pakai HP kan minusnya kadang kelihatannya buka HP padahal nggak biasa. Sekolah gitu, namanya juga masih sekolah. Nah, emang begitu Mas Fatur, atau Mas Fatur mungkin sudah menyampaikan aspirasi terus atau ya, untuk aspirasi itu sendiri kan memang dari Ormawa FTIK itu sudah dikoordinir oleh SMA Fakultas SMA FTIK ya tadi untuk membuat aspirasi secara intinya itu semua prodi gitu bareng-bareng kayak gitu. Kemudian untuk yang terkait fasilitas itu yang mengurusi dari SMA. Nah, untuk setiap prodi aspirasinya seperti apa itu sampaikan kepada SMA, kemudian SMA yang menindaklanjuti fasilitas. Tapi untuk yang lain itu bisa diurusi oleh prodinya masing-masing ataupun HMS masing-masing. Terkait fasilitas sih dari SMA sudah melaporkan kepada atasan dan sudah ada jawaban, tapi ya intinya nantinya akan diperbaiki lah untuk fasilitas yang sudah disediakan. Terkait yang ada apa bocor itu kan sudah ya. Untuk yang proyektor mati, kemudian ada kendala layar kuning gitu. Ya. Ada yang masih juga bingung kan itu mungkin saya atau apa gitu kan kok kuning gitu garis-garis kayak penjara ya rusak mungkin atau apanya kan, tapi itu belum diganti ya sampai sekarang. Itu juga dari kita menemui berapa kelas itu yang kayak gitu. Kalau saja pernah mengalami satu kelas mas. Iya kayak gitu. Satu semester kayak gitu mas. Satu semester. Oh, jadi dalam banget itu. Tapi kalau mengenai kinerja staf atau pelayanan, bagaimana menurut? Karena kemarin sudah kita nyampaikan aspirasi, sekarang dari staf atau pelayanan itu sangat baik mas. Karena saya sudah lihat beberapa kelas sudah diperbaiki semua LCD, sudah diganti yang baru. Kayak contohnya di MAT ya, kita yang ketemu kan itu kan rusak mas, pernah rusak, langsung diganti yang baru. Berarti lebih sigap daripada yang ini. Berarti untuk mengenai aspirasi dari keresahan mahasiswa ini sudah dipenuhi 100% atau bagaimana Mas Fatur selaku ketua HMS? Tadi kan baru kita bahas yang fasilitas ya. Kemudian untuk yang kinerja dosen mungkin dari mahasiswa matematika juga menyampaikan aspirasinya terkait dosen-dosen yang mungkin kinerjanya kurang ataupun yang seperti apa. Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu mas selaku perwakilan mahasiswa. Mohon maaf sebelumnya Bapak dosen dan dosen. Saya sini mengaspirasikan dari beberapa mahasiswa. Iya. Di sini kurangnya kinerja dosen karena kita selalu mahasiswa yang jarak jauh dari perjalanan ke kampus, kita kan pagi-pagi udah perjalanan untuk belajar, mencari ilmu. Perjalanan kita 1 jam. Kenapa pada saat kita sini sampai sini
kenapa bapak dosen ibu dosen menyebutkan kita hari ini online. Padahal kita itu kan sudah niat yang baik untuk mendapatkan ilmu, tapi kita kena informasi yang mendadak kayak gitu mas. Kan kita selaku mahasiswa kan kecewa lah, kita sudah baik-baik kecewa karena pada saat itu banyak tidak SKS mas, lama kita mau ngapain, ditambah kan tambah jauh juga ya. Kalau informasi tadi malam kan kita sudah online di rumah aja lah. Kita juga kita kan mempunyai pekerjaan sendiri di rumah, kegiatan sendiri. Ya. Dan satu lagi mas, saya menemui satu dosen dan saya tidak akan memberikan nama tersebut. Setelah semester nggak pernah masuk mas, masa itu cuma 15 menit sebelum selesai pembelajaran masuk, cuma absen habis itu pulang. Satu kali pertemuan atau cuma pertemuan kayak gitu atau gimana? Setengah pertemuan. Masuk masuk tapi 15 sebelum selesai. Tapi hanya mahasiswa itu senang ya? Ya kita senang kan. Tapi kan kita mendapatkan ilmu dari dosennya juga. Kita kan kalau misalkan kita yang presentasi, tapi kan kita harus mempunyai garis besar dari dosennya. Apakah tersebut melenceng atau gimana? Jadi kan kita harus ada wadah untuk mengatur atau menata kita. Karena kan juga itu ya mas, tiap dosen, tiap fakultas kan juga mempunyai komite itu kan IKM ya. Kan juga evaluasi dosen tersebut dari suara mahasiswanya. Jadi kalau dari AMS menanggapi aspirasi terkait kinerja dosen ya mas, itu kan ranahnya berarti langsung dari himpunan, langsung dari prodi, tidak melalui SEMA. Kalau SEMA kan tadi sudah di fakultas fasilitas top. Kalau kinerja dosen dari kami sudah merekap semua aspirasi yang sudah disampaikan dari mahasiswa mereka. Kita rekap itu jadi satu. Ada beberapa poin, ada beberapa dosen yang intinya itu sama kayak gitu. Tadi yang saya bahas yang pertama, yang dosen ngabari dada itu. Iya, biasa. Iya. Kalau tadi ngabari dada itu saya sudah komunikasikan dengan kaprodi kita, Bu Santika. Kata beliau, dosen tersebut kan juga menjadi kaprodi ya di jurusan lain, di prodi lain. Jadi itu kejadian seperti itu memang sering terjadi di semester kemarin. Awal semester ini. Iya, awal semester kan. Karena di semester kemarin itu memang di prodi tersebut ada akreditasi mas seperti itu. Penelitian. Iya, akreditasi jurusannya. Jadi memang kaprodi yang dimaksud atau dosen yang dimaksud mas tadi itu memang sibuk loh seperti itu. Makanya untuk mengisi kelas pun tidak ada waktu, mungkin hanya sedikit gitu. Dan jadi ya memilih untuk tidak masuk. Namun kan yang saya kan ngabarnya beda gitu ya. Kita sudah lumayan jauh perjalanan penelitian. Apalagi jadi di jalan ada hambatan-hambatan. Iya. Hilangan itu hambatan. Hilangan malah jadi bayar dikit. Untuk kita mulai uang sedikit untuk biaya untuk kuliah, untuk makan, tapi dimakan oleh polisi. Ya. Tapi kan mungkin kan mahasiswa sendiri itu udah banyak mempunyai SIM sih ini. Alhamdulillah banyak lah. Tapi saya menemui beberapa teman saya ada yang belum. Nggak tahu ya. Itu sudah saya sendiri belum punya SIM. Sudah dicintai. Iya. Citros. Ya. Itu tadi yang dosen yang apa namanya? Yang gede ya. Nah, jadi kemudian dosen yang satunya lagi yang jadi dibahas oleh Nurul itu yang masuk tapi cuma di menit-menit terakhir ya, hampir selesai sampai itu saya mau sih ya. Saya juga udah komunikasi dengan Ibu Santika. Kata beliau juga agak bingung nih dengan dosen ini, kok kenapa kayak sok sibuk seperti itu. Memang sibuk ya.
Apa belum tahu tapi kalau kata beliau itu masih dibingungkan dia itu sebenarnya aslinya ngapain, kenapa kok masuk jarang, katanya nggak masuk telat sulit. Kalau itu sudah melalui pendekatan persuasif lah dari Santika itu sendiri untuk dibicarakan secara mata mungkin jadi tidak begitu. Seperti begitu ya teman-teman, mengenai aspirasi perwakilan dari mahasiswa yaitu Mas Nurul Huda dan Mas Fatur selaku Ketua HMPS Statis Matematika yang sudah menyampaikan aspirasi tersebut, dan aspirasinya itu ada yang beberapa sudah diterima dan mungkin ada yang masih dipertimbangkan gitu ya Mas Fatur ya. Mungkin ada lagi atau mau disampaikan? Saya sih menyampaikan untuk statis matematika sangat salut, soalnya di statis matematika tersebut kita mendapatkan VIP Mas di Fakultas Tarbiyah. Yang VIP. Yang pertama dari segi fasilitas kelas kita VIP dari unggul dari yang lain. Kenapa? Kita nggak boleh membandingkan tempat prof. Jadi ini nggak boleh Mas. Kan kita menjunjung tinggi lah. Kita mendapatkan VIP yang lebih baik dari fasilitas tersebut dari seperti yang lain. Yang kedua dari kajiannya. Itu sangat sekejap tapi langsung cepat untuk menangani saran tersebut. Lebih buat Santika. Iya, kayak kemarin dia itu kan Santika sering mulai mengajar. Kalau depannya kalau nggak masuk nanti Santika langsung ke depan nanyain siapa dosennya, apakah orang atau gimana, apakah ada kabar. Iya. Kalau dia dari depannya sudah nggak ada kabar nanti Santika yang langsung terjun mengabari ke dosen tersebut. Seperti dari kinerja tersebut ya. Berarti itu termasuknya kelebihan. Kelebihan dari statis matematika sendiri kan sebenarnya banyak ya. Untuk Mas Fatur sendiri mungkin mau apa sih kelebihan? Kan selaku ketua mungkin lebih mengetahui ya. Sebelumnya. Nah, kelebihannya itu apa? Biar mungkin mahasiswa tahun 2024 atau SPAN atau UM yang lainnya, jalur apa mungkin jalur langit dan lain-lain. Nah mungkin biar bisa masuk, dan itu apa sih yang membedakan statis matematika dengan matematika di unit lain? Untuk angkatan 2024 berarti yang belum masuk ya? Belum ya, kalau yang kemarin kan masih ya. Oke, bisa sebelumnya saya mengucapkan hai dulu. Buat angkatan 2024 ya, yang nantinya menjadi calon mahasiswa statis matematika UIN. Kelebihan di kuliah di statis matematika UIN Gus Dur itu kalau menurut saya sih karena apa ya, harusnya itu kelebihan itu gak bisa dibahas Mas. Soalnya kalau kelebihan dibahas itu jadinya sombong. Iya. Gitu. Ya nanti bisa dirasakan sendiri lah kalau udah daftar gitu. Ini contohnya kita juga sudah keren udah menjadi satu kelebihan lah. Bisa bikin podcast kayak gini kan. Bahas dan mungkin selain itu kan karena tadi aspirasi dari Mas perwakilan dari mahasiswa sudah disampaikan, mungkin kan untuk tahun 2024 akan lebih baik dari bagus ya Mas. Iya. Tentunya pasti dari segi sebelum tahun 2024 pun, dari tahun sekarang dan tahun kemarin pun sudah mempunyai lab matematika yang isinya ada olahraga, siswa, dan itu sangat memudahkan guru untuk mengajari siswa atau pelajar untuk memahami konsep matematika itu sendiri. Kemudian dari staf pelayanan juga bagus ya, bagus sekarang sudah bagus. Nah, kan Mas Nurul ini kan 2022 ya, itu kan sudah masuk, mungkin sudah sering berkomunikasi sama dosen staf ya. Dan Mas Fatur sendiri 2021 atau apalagi ketua kan pastinya sudah sering itu komunikasi. Dan mungkin tahun 2024 bisa kali ya Mas ya nambah kelas. Bisa. Tapi melihat apa namanya BPTK ini sangat aktif ya.
karena dibatasi oleh beberapa yang lain. Nah katanya ada umur katanya bahkan itu mas gedung baru mas buat saintek atau itu mana? yang mana saya di belakang di perpus itu. Oh, perpus ya itu. Nah makanya dari kalian itu marilah masuk dari matematika karena statis matematika itu selain menyenangkan, fasilitas kelasnya sudah ber-AC dan ada kipas. Udah AC kipas ya kurang masya Allah Pak, keren. Nah masuk dan mungkin kalian di sini juga tidak hanya dididik guru dan pemikir matematika yang hebat, tapi juga bisa menjadi apa ya, alumni di sini banyak ya masih jadi pengusaha banyak. Jadi tidak terpaku menjadi guru juga. Nah, makanya untuk kalian selama tonton podcast ini mungkin kalian Jangan di skip. Nah, jangan skip dari awal. Nah. Lihat part airnya saja karena itu kelebihannya. Ya, itu ya mungkin dari podcast kali ini yang dapat saya simpulkan itu ya fasilitas kemudian AC juga tadi sudah disampaikan dan tahun 2022 kemarin sudah dibenarkan sih, soalnya saya merasakan di LabMed itu tahun 2000 itu pas saya semester 2 semester 1 itu memang AC kurang nyala ya. Tapi sekarang kan sudah nyala dan juga kelas-kelas lainnya juga sudah di follow up proyektor tadi juga sudah. Jadi sepertinya tahun 2024 akan ada kejutan-kejutan yang lain ya. Makanya kurang lebih begitu dari podcast kali ini. Mungkin ada yang misalkan Mas Nurul mungkin mau menyampaikan sesuatu pada siapa gitu, salam. Halo Pak, begitu saya masuk lagi. Sini saya akan memberikan Wejangan kepada mahasiswa baru yang ingin masuk tes matematika. Kan pertama matematika itu pandangannya sangat buruk, matematika sulit. Jangan pikir matematika sulit harus ditanyakan, karena kalau kita masuk di sini kita dimaksudkan kita akan menyenangkan. Misalnya kita mendapatkan dosen-dosen yang humoris, yang tegang tapi aslinya itu humoris mas, asik. Boleh. Nanti kita join bareng lah, kita bermain bareng, belajar bareng kita di matematika. Dan tentunya mungkin ada pesan tersendiri dari Mas Papu atau kesan dan kesan yang sangat menyenangkan kita coba. Iya, menurut saya sendiri selama kuliah hampir 5 semester ini memasuki semester 5 sih. Jadi ya selama itu menurut saya banyak kejutan sih memang di kuliah di UIN ini. Karena juga ini suatu kebanggaan tersendiri ya untuk saya. Saya masuk HMPS kemudian sampai jadi ketua, seperti itu kan juga dari HMPS banyak memiliki program-program sendiri. Untuk kemarin yang baru saja terlaksana itu kayak geometrik gitu ya, itu aksara baru tapi lama. Jadi dulunya memang ada lomba tapi namanya beda seperti itu. Pembaruan. Karena dari kampus kita kan peralnya dari WIN, namanya juga beda makanya. Kalau IPMC yang tahun kemarin itu berarti kan IAIN Pekalongan Mathematics Competition. Nah, sekarang Geometrics Institute of Mathematics Real Competition. Ada diskusinya nih ya. Iya, kita mengambil nama WIN-nya. Nama WIN-nya kan IAIN. Untuk yang mau lihat program kerja dari HMPS nanti bisa di di description ya. Kasih link nanti bisa dilihat. Jadi begitu ya, dan kami mohon undur pamit karena mungkin keterbatasan waktu ya, 15 menit ya, menit lebih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya selaku host dan mewakili narasumber, kalau ada salah kalau ada salah dimaafkan, kalau ada benar dibenarkan, benar dibenarkan sih. maaf ya, bercanda. Jadi kami mohon undur diri, kalau ada salah kami mohon maaf, dan kalau benar ya alhamdulillah. Jalan-jalan kesekian, terima kasih dan sekian. Apa sih? Ya sudah ya. Mungkin kami akan menyampaikan salam tadi matematika. Boleh dari ketua ini. Kan saya Beben Jani
pakai yang salam lama atau yang salam baru nih? Salam ya Yang baru ya? B. Oh enggak, Mana? ini. Oh, Nah, oke. Kering. keren ini. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga jangan lupa tunggu podcast yang part ketiga. Salam Tadris Matematika, generasi brilian, generasi matematika, salam pendidikan. Salam warahmatullahi wabarakatuh.